Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zati Himatil Aliyah dengan teman saya. Saya Vina Khairunisa. Dan saya Laila Tumbakmira. Kami dari kelas 10 IPA 6 akan menjelaskan tentang Echinodermata dan ordo-ordonya. Jadi tujuan dari vlog ini adalah agar kita bisa mengetahui tentang Echinodermata dan ordo-ordonya, serta kita bisa mengetahui lebih spesifik dari ordo-ordo tersebut. Echinodermata merupakan filum hewan laut yang meliputi bintang laut, teripang, dan beberapa kerabat lainnya. Echinodermata diambil dari bahasa Yunani, yaitu echi yang memiliki arti berduri dan derma yang berarti kulit. Hewan-hewan dari filum ini juga mudah dikenali dari bentuknya. Kebanyakan bentuknya memiliki bentuk simetris radial. Banyak di antaranya berperan besar dalam ekosistem laut, terutama ekosistem pantai berbatu. Umumnya Echinodermata bergerak dengan gerakan yang sangat lambat dan tidak ada yang hidup bersifat parasit. Namun ada juga yang hidup dengan bersifat menempel. Echinodermata memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang. Contohnya timun laut. Apabila timun laut merasa dirinya terancam, maka timun laut akan melepas organ tubuhnya agar mendapat kesempatan untuk melarikan diri dari predator. Nantinya, organ tubuh yang hilang tersebut akan dapat tumbuh kembali. Ciri umum dari Echinodermata yaitu 1. Echinodermata berhabitat di laut. Kedua, tubuh dari Echinodermata tidak bersegmen atau beruas-ruas. Ketiga, Echinodermata memiliki kaki ambulakral atau kaki bulu. Dan yang terakhir, Echinodermata tidak mempunyai kepala maupun otak. Echinodermata adalah hewan yang hidup secara bebas. Dalam artian, habitat hewan ini dapat di mana saja, bisa di laut pantai sampai laut dalam. Makanannya tergantung kepada jenisnya. Contoh makanannya adalah plankton atau organisme yang sudah mati atau membusuk. Asteroide atau bintang laut. Kelas ini memiliki bentuk tubuh yang pipih dan berbentuk bintang. Contoh spesies dari kelas ini adalah bintang laut. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh duri dan tidak memiliki kepala. Bintang laut merupakan binatang simetris radial yang umumnya memiliki 5 atau bahkan lebih lengan. Bintang laut bergantung pada kaki tabung yang berada di bawah lengan bawah yang berfungsi untuk pergerakan dan mencari makan. Bintang laut merayap dengan kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Bintang laut bersifat diesis atau kelamin jantan dan betina terpisah. Alat reproduksi betina menghasilkan banyak telur, sedangkan yang jantan menghasilkan banyak spermatozoa lebih banyak daripada ovum. Fertilisasi terjadi di ovum, selanjutnya akan menjadi zigot, kemudian menjadi larva Bibina lilia, dan larva tersebut berubah menjadi bintang laut baru. Bintang laut juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, sebagai bahan masakan. Beberapa jenis bintang laut tertentu di Kepulauan Indonesia, bintang laut dipotong lalu diperas hingga keluar cairan hitam. Kemudian direndam dengan daun asam jawa selama 2 hari dan dimasak bersama santan. Namun di Jepang dijual untuk bahan makanan dalam keadaan kering. Yang kedua, sebagai bahan kerajinan. Beberapa bintang laut memiliki warna cerah dan pola yang menarik sehingga dapat dijadikan bahan baku hiasan. Ketiga, sebagai bioindikator tingkat keragaman jenis hewan, terutama yang hidup di daerah terumbu karang. Arachnoide adalah salah satu kelas binatang laut yang berbentuk seperti bunga lili. Hewan ini dapat ditemukan dengan berbagai warna seperti hijau, hitam, putih, kuning, dan merah, atau bahkan kombinasi keduanya. Sepintas, tubuhnya menyerupai tumbuhan. Ukuran tubuhnya kecil berbentuk seperti piala.
memiliki lengan yang panjang menyerupai daun yang disebut dengan pinula. Crinoidae juga memiliki tangkai yang digunakan sebagai alat untuk melekatkan diri di dasar laut. Crinoidae makan dengan menyaring partikel-partikel makanan yang ada di laut dengan menggunakan bulu seperti tangan. Makanan ditangkap oleh tentakel yang selanjutnya masuk ke dalam mulut. Makanan bisa berupa cairan, zooplankton, atau partikel lainnya yang tersebar di laut. Crinoidae bergerak dengan cara air masuk ke pori. Masuknya air akan menyebabkan kontraksi otot untuk menggerakkan kaki-kaki tabungnya. Crinoidae dapat bergerak, namun dengan kecepatan yang sangat lambat. Reproduksi hewan ini dilakukan secara seksual dan pembuahan berlangsung di luar tubuh. Pada beberapa jenis Crinoidae, telurnya tetap menetap pada pinula hingga menetas. Telur menetas menghasilkan larva muda yang tidak memiliki mulut. Setelah beberapa hari, larva tersebut akan menempel dengan menggunakan bagian anteriornya. Lili laut dapat dijadikan indikator kesehatan suatu terumbu karang. Lili laut memiliki kelimpahan maksimum di perairan yang masih baik, sedangkan di perairan yang masih buruk, lili laut tidak dapat bertahan hidup. Echinoidea atau disebut juga dengan bulu babi ialah merupakan hewan laut yang memiliki bentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan. Ciri-ciri dari Echinoidea yaitu 1. Tubuh dari Echinoidea berbentuk bulat atau oval berduri dan tidak memiliki lengan. Kedua, memiliki duri-duri panjang yang tampak seperti landak. Ketiga, jika duri-duri itu patah maka akan mengeluarkan lendir. Dan yang keempat, memiliki rangka yang terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Struktur tubuh dari Echinoidea mulai dari mulut, cincin syaraf, faring, ampula, esofagus, duri, usus, gonad, kelenjar aksial, madreporid, dan yang terakhir anus. Reproduksi dari Echinoidea yaitu reproduksi secara seksual, fertilisasi eksternal, larva plute, ada yang hermaprodit, dan ada yang memiliki regenerasi tinggi yaitu pada reproduksi secara seksual. Cara bergerak dari Echinoidea. Bulu babi tidak mempunyai mata untuk melihat, kaki, dan alat bergerak, tetapi dapat bergerak bebas di atas permukaan dengan pertolongan pelekatan kaki tabungnya yang bekerjasama dengan tulang belakangnya. Peran dan manfaat dari Echinoidea yaitu 1. Sebagai komoditas pangan. Kedua, dimanfaatkan sebagai ekologi, yaitu tempat berlindung dan sumber pangan dari beberapa jenis ikan tertentu. Ketiga, dimanfaatkan untuk ekonomi. Bulu babi biasanya akan diimpor ke berbagai jenis negara. Dan yang keempat, sebagai model, yaitu model pembelajaran dan model penelitian. Dan yang terakhir, sebagai organisme hias.
Bulu babi memiliki tampilan dan warna yang menarik sehingga dapat dijadikan sebagai hiasan di akuarium. Tripang atau timun laut adalah istilah yang diberikan untuk hewan invertebrata Holoturoidea yang dapat dimakan. Hewan ini tersebar luas di lingkungan laut seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Ciri-ciri dari Holoturoidea: tubuh dari Holoturoidea memanjang dalam sumbu oral seperti cacing dan simetris bilateral. Mulut dan alisnya terletak pada kedua ujung yang berlawanan, tidak memiliki lengan dan duri, kulitnya lunak dan tipis, serta tidak memiliki kaki tabung. Struktur tubuh dari Holoturoidea mulai dari mulut, tentakel, madreporid, gonad, usus, kinofor, esofagus, pohon pernapasan, mesentrum, kloaka, dan yang terakhir anus. Reproduksi dari Holoturoidea, sel telur dan sperma akan dikeluarkan ke laut dan selanjutnya terjadi fertilisasi di luar. Zigot akan tumbuh menjadi larva auricularia. Beberapa jenis hewan ini menyimpan telur yang telah dibuahi di dalam tubuhnya. Cara bergerak dari Holoturoidea: di bawah kulit Holoturoidea terdapat dermis yang mengandung osikula, selapis otot melingkar, dan 5 otot ganda memanjang. Dengan lengan berotot ini, timun laut bisa bergerak memanjang memendek seperti cacing. Manfaat dari Holoturoidea yaitu 1. Membantu melawan kanker dengan zat sitotoksin yang dimilikinya. 2. Membantu mengatasi masalah gusi dengan cara membuat pasta gigi dengan ekstrak teripang. Yang 3. Mengandung protein tinggi. Dan yang 4. Mengandung zat antibakteri. Pengertian Ophiuroidae. Ophiuroidae atau bintang ular ialah merupakan sekelompok hewan dari filum Echinodermata yang memiliki hubungan dekat dengan asteroide atau bintang laut. Mereka berlanjut di dasar laut dengan memakai lengan fleksibel mereka bagi menjadikan sikap yang dibuat. Bintang ular memiliki 5 lengan yang berbentuk seperti cambuk yang panjangnya mampu mencapai 60 cm pada spesimen terbesar. Berada sekitar 1.500 spesies bintang ular yang hidup sekarang, dan mereka kebanyakan ditemukan pada kedalaman lebih dari 500 meter di bawah permukaan laut. Ciri-ciri Ophiuroidae: hewan jenis ini tubuhnya memiliki 5 lengan yang panjang. Kelima lengan ini juga bisa digerak-gerakkan sehingga menyerupai ular. Mulut dan madreporidnya terdapat di permukaan oral. Pada hewan ini tidak terdapat amburakal dan anus, sehingga sisa makanan atau kotorannya dikeluarkan dengan cara dimuntahkan melalui mulutnya. Hewan ini hidup di laut yang dangkal atau dalam, biasanya bersembunyi di sekitar batu karang, rumput laut, atau mengubur diri di lumpur atau pasir. Bintang ular sangat aktif di malam hari, makanannya yakni udang, kerang, atau serpihan organisme lain. Cara bergerak Ophiuroidae. Ophiuroidae atau bintang ular menggunakan lengan mereka untuk bergerak. Mereka tidak seperti bintang laut yang bergantung pada kaki tabung. Bintang ular bergerak dengan menggerakkan lengan mereka yang sangat fleksibel dan membuat mereka bergerak seperti ular. Pergerakan mereka ini mirip dengan hewan simetri bilateral. Cara reproduksi Ophiuroidae.
Jenis kelamin hewan ini terpisah. Pada hewan ini akan melepaskan sel kelamin ke dalam air yang kemudian hasil pembuahannya akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengannya bersilia, disebut luteus, yang kemudian akan mengalami sebuah proses metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut dan akhirnya menjadi bintang ular. Peranan Ophiuroidae. Pada sejumlah ahli dalam ilmu biologi membayangkan bagaimana jadinya jika di laut tidak ada hewan echinodermata seperti bintang ular. Mungkin di laut akan menjadi limbah raksasa yang penuh dengan benda yang berbau busuk. Bersihnya laut seperti yang ada pada saat ini antara lain merupakan jasa hewan echinodermata. Salah satunya adalah Ophiuroidae. Pada hewan ini ialah merupakan suatu pemakan bangkai, sisa dan kotoran hewan laut lainnya. Maka oleh sebab itu, hewan ini kerap disebut sebagai pembersih laut atau pantai. Kesimpulannya yaitu, Echinodermata merupakan hewan yang memiliki habitat di laut, serta tubuhnya memiliki simetri radial. Echinodermata memiliki ciri-ciri antara lain kulitnya berduri, tidak memiliki kepala dan otak, serta tidak bersegmen. Reproduksi seksual pada anggota filum ini umumnya melibatkan hewan jantan dan betina yang terpisah, dan pembebasan gamet dilakukan di air. Echinodermata dikelompokkan menjadi 5 kelas. Yang pertama Asteroidae, yang kedua Ophiuroidae, yang ketiga Echinoidae, yang keempat Crinoidae, dan yang kelima Holoturoidae. Filum Echinodermata memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup ekosistem di air laut. Laut memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Akan tetapi, ekosistem laut kini mulai terancam akibat ulah manusia. Pemakaian bom serta pukat harimau menyebabkan hancurnya terumbu karang serta terancamnya populasi ikan. Untuk dapat menyeimbangkan kembali ekosistem laut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai maupun laut. Yang kedua, tidak memakai bom atau pukat harimau dalam menangkap ikan. Yang ketiga, menjaga kelestarian terumbu karang dengan tidak merusaknya. Bahkan bagi para menyelam, menyentuh terumbu karang sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak terumbu karang itu sendiri. Adanya terumbu karang juga sangat bermanfaat bagi hewan-hewan itu sendiri, seperti untuk tempat tinggal dan mencari makanan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian terumbu karang yang ada di laut sangatlah penting. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, entah itu salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.